Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dalam acara BIM, berbagi ilmu dan manfaat, yang akan selalu membagikan berbagai macam ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi ya di Indonesia. Walaupun kemarin kita kena pandemi COVID, UMKM tidak mati, walaupun perekonomian tergerus, tetapi UMKM terus bergeliat dan bahkan tumbuh. Dan sekarang bahkan mampu membangun ekonomi kembali melalui UMKM. Telah hadir di tengah-tengah kita akademisi dari UNS, beliau adalah Dr. Insinyur Eko Liquidanu, STMT, yang telah bergabung melalui Zoom. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Kabar sehat, Dokter? Alhamdulillah, sehat. Tadi kan saya menyampaikan bahwa UMKM itu salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Bahkan ketika pandemi, ketika perekonomian digempur macam-macam, UMKM tidak mati, bahkan bergeliat dan tumbuh. Dan sekarang merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian. Apakah hal tersebut itu betul, Dok? Iya, jumlahnya saking banyaknya, sehingga ada yang mati, ada yang hidup lagi gitu. Mas Fatih, jadi UMKM atau IKM itu adalah istilahnya buffer ekonomi, jadi sangat fleksibel terhadap kondisi ekonomi apapun, baik itu kondisi naik maupun kondisi dalam kondisi terpuruk, itu UMKM menjadi salah satu pilihan. Bahkan banyak industri besar yang mengalihkan usahanya, ya, itu karena memang kondisinya kurang memungkinkan. Mereka beralih sebagian besar ke usaha-usaha yang mendekati UMKM, gitu, Mas Fatih. Mungkin untuk pemirsa yang awam mungkin ya belum tahu apakah perbedaan dengan UMKM dengan industri besar itu skalanya atau seperti apa? Mungkin sedikit bisa disampaikan supaya pemirsa tahu. Banyak versi ya, tapi yang kami ada versi terhadap aset yang digunakan, gitu ya. Ada juga versi dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja. Tapi di riset kami ini kami menggunakan salah satunya yaitu jumlah tenaga kerja. Jadi kalau mikroekonomi itu biasanya adalah industri-industri yang menggunakan tenaga kerja itu dirinya sendiri atau keluarganya. Biasanya jumlahnya tidak banyak, 2 atau 3 orang, bahkan di bawah 5 kebanyakan. Kalau industri kecil atau usaha kecil itu adalah jumlah tenaga kerjanya di bawah 20 orang, sedangkan industri menengah antara 20 sampai 100, sedangkan industri besar atau usaha besar di atas 100. Kalau yang versi yang lain adalah omsetnya, tapi kami di sini menggunakan skala jumlah tenaga kerja, gitu, Mas. Untuk di Solo sendiri ya, lebih khususnya, apakah UMKM itu tumbuh dengan sendirinya organik, atau ada mungkin dari langkah-langkah dari pemerintah atau intervensi dari bidang lain supaya UMKM itu untuk bisa berkembang dan tumbuh, Pak? Iya, ini banyak versi ya. Jadi bagaimana tumbuhnya UMKM itu, karena UMKM itu cirinya adalah dia meniru dari usaha-usaha tetangga-tetangganya. Ya, jadi UMKM adalah usaha jenis usaha yang mudah ditiru oleh tetangganya, mudah ditiru oleh karyawannya, sehingga bagaimana proses penularannya itu ya bisa dari keluarganya, bisa dari tetangganya, bisa dari karyawannya yang tumbuh sendiri. Sehingga memang UMKM kalau istilahnya bisa tumbuh sendiri ya memang bisa, tetapi ketika dia kepingin besar itu perlu ada bimbingan, baik itu dari pemerintah, baik dari perguruan tinggi atau dari NGO. Begitu, Pak Mas Fatih. Jadi memang tumbuh sendiri bisa, begitu. Untuk di wilayah Surakarta sendiri, mungkin apa yang sudah dilakukan pemerintah atau yang dilakukan supaya ekonomi itu dapat berkembang, khususnya di bidang UMKM ini sendiri? Nah, ini saya harus menyajikan slide ya. Ini kajian yang menarik, Mas Fatih, karena saya dari Hala Center UNS ditugaskan oleh ketua untuk meneliti, begitu ya, untuk mengkaji kira-kira peluang-peluang UMKM mana yang bisa kita angkat untuk naik kelaskan ya, dari UMKM yang tidak peduli dengan
standar halal khususnya, dan ini kita dorong ke sana. Tapi sebelum itu kami perlu riset awal begitu. Nah, ini kami ingin menyajikan riset awal dulu. Boleh kami sajikan ya, Mas Fatih? Silakan Ya? Pak, bisa ditampilkan. Iya, ini supaya kita bahan diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pemirsa di rumah untuk bisa menyimak kembali. Ini kami beri judul analisis dampak pemulihan ekonomi pasca COVID, karena ini menarik ya Mas Fatih ya. Dan kesiapan UMKM dalam penggunaan e-commerce dan halal. Dan ini kami kaitkan, ketiga ini kami kaitkan dalam satu riset sederhana, riset yang statistik tidak terlalu rumit begitu ya, deskriptif maksud saya. Oke, ini saya sajikan, latar belakangnya adalah Solo itu sempat mengalami COVID, dan hampir semua kota ya itu mengalami penurunan, terjadi gejolak begitu, dari pertumbuhan 5%, 5,7% menjadi anjlok minus 1,7 karena COVID-19 ya. Ini terasa di tingkat pertumbuhan di tahun 2020 karena pemerintah melakukan pembatasan gerak, bahkan menutup banyak toko-toko atau perdagangan atau transportasi di segala lini begitu. Dampaknya sangat terasa, minus 1,76. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Pemkot Solo, itu melakukan antisipasi recovery. Nah, di sini sebenarnya kalau saya melihat ya secara kasar, itu ada dua strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Solo. Yang pertama adalah bagaimana Pemda ya atau pemerintah Kota Solo itu mampu memberikan bantuan atau mengurangi dampak bagi UMKM yang tutup ya, tidak boleh jualan, mereka tidak bisa ada pendapatan, mereka punya karyawan, mereka punya bahan, dia tidak bisa jualan. Itu bagaimana caranya? Itu ada satu sisi pemerintah untuk membantu menolong melalui salah satunya adalah bantuan tunai langsung yang memang disalurkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi itu umum terjadi di daerah-daerah yang lain, hampir semua melakukan itu. Dan hal yang menarik menurut saya yaitu bagaimana pemerintah daerah itu menyiapkan diri untuk recovery. Nah, ini yang kami pelajari. Ternyata di Solo itu ada recovery yang cukup menarik. Ya, tumbuh dari tahun 2020 yang minus menjadi 2021 itu plus ya, 4,01. Ya, lalu ini data BPS yang kemarin tahun 2022 itu plus ya, mengalami pertumbuhan 6,25. Artinya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini menarik bagi kajian kami dari Halal Center. Jadi di sini artinya apa? Sangat penting ya bagaimana menyiapkan diri untuk melakukan recovery, itu yang kita amati sekarang. Nah, strateginya kalau kami lihat itu adalah bagaimana pemerintah Kota Solo melihat potensi yang terbesar adalah wisata, ya. Jadi Mas Wali dan jajarannya itu menyiapkan banyak objek-objek wisata baru yang menarik bagi wisatawan Nusantara maupun asing, ya. Tapi lebih dominan memang wisatawan Nusantara, baik itu dari kabupaten yang lain maupun dari provinsi yang lain. Yang kedua adalah melakukan promosi besar-besaran mengenai event-event budaya dan seni di Solo ya, bahkan juga event-event kayak olahraga, event kayak dewa dan sebagainya ya, konser dan sebagainya. Itu menurut saya menjadi salah satu cara ya untuk menarik wisatawan masuk ke Solo. Yang ketiga adalah selain dua tadi ya terkait dengan wisata, pemerintah Solo juga sudah menyiapkan ya penggunaan marketplace ya, penggunaan online itu sebagai media menyelamatkan UMKM ketika COVID ya. Ketika COVID, UMKM yang bisa bertahan ketika mereka menjualnya melalui sosial media atau melalui marketplace. Nah, ini dilanjut lagi di tahun 2021-22, pemerintah melakukan sosialisasi ya penggunaan online untuk menolong, untuk membantu
melakukan penetrasi pasar di pasar lokal maupun pasar nasional begitu. Dan ini kita akan kaji apakah efektif atau tidak terhadap peningkatan pendapatan dari UMKM. Nah, jadi ini strategi-strategi yang sudah ditempuh oleh pemerintah Kota Surakarta untuk recovery ya ekonomi dari UMKM. Nah, kita buktikan hasilnya. Ya, nah ini kita beri contoh banyak objek-objek wisata yang baru ya atau diperbarui begitu ya. Seperti Solo Safari, terus ada Prasiman ya, itu juga menarik. Ada yang baru, benar-benar baru itu Masjid Syed Syed ya. Terus Perlombaan Gor, terus Ngarsopuro ya, itu juga menarik menurut saya. Itu banyak pembangunan untuk menjadi daya tarik yang tersendiri. Nah ini sekarang Taman Sriwedari juga lagi dibongkar. Nah ini menurut saya ini level nasional gitu ya, atau Prasiman ini menarik sekali. Nah ini juga di Ngarsopuro ya, di pemerintah kota ingin menyaingi ya Malioboro di Yogyakarta, dan ini menurut saya hasilnya luar biasa. Terus ada lagi revitalisasi seperti Juruk menjadi Solo Safari, dan ini menarik ya karena konsepnya dulu orang melihat binatang, sekarang orang melihat event. Kalau saya masuk 2 kali ke Solo Safari itu, yang saya tonton bukan hanya binatang tapi pertunjukan. Yang saya tonton adalah atraksi, yang saya tonton adalah bagaimana saya makan dengan sebelahnya itu binatang buas. Dan itu menarik ya, yang tidak bisa disediakan atau tidak disajikan oleh konsep yang lama begitu. Dan ini ada masjid yang menurut saya cukup legenda ya sekarang ya, menjadi satu ikon ya untuk di Jawa Tengah khususnya. Dan ini yang lama-lama tetap masih menarik ya, Pasar Gede dan Benteng ya, ini juga masih menarik. Dan jangan lupa kita juga banyak festival-festival yang diselenggarakan seni dan budaya. Menurut saya ini menjadi salah satu kekuatan ya kota Solo dibandingkan kota-kota wisata yang lainnya. Ya ini Solo lebih bagus lah menurut saya. Karena saya sendiri 20 tahun di Bandung, budaya di Solo mungkin lebih diangkat begitu ya dibandingkan di kota-kota yang lain. Kecuali Bali ya, memang Bali sudah membudaya. Begitu. Terus pertanyaannya, nah ini ya kami selalu bertanya, apakah strategi ini berhasil atau tidak? Gitu, itu yang kami ingin jawab di slide ini. Terus yang kedua, apakah strategi ini dirasakan oleh pelaku UMKM enggak ya? Apakah tadi Prasiman, apakah tadi Solo Safari itu dirasakan nggak oleh UMKM? Nanti kita simak ya, cukup menarik. Apakah semua pelaku usaha juga mendapatkan manfaat dari ini? Ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, yang pertanyaan pertama, strategi ini berhasil atau tidak? Kalau dilihat dari tahun ke tahun ya, kalau kita lihat dari warna ini, tahun 2020 warna biru ini anjlok ya. Sektor penyedia akomodasi itu adalah hotel, restoran itu anjlok karena memang tidak boleh buka gitu ya. Di tahun 2021 naik ya 8,3%, ini persentase kenaikan. Sedangkan 2022 melonjak 43%. Dan ini tidak ada, ya saya belum melihat kota-kota sedrastis ini kenaikannya. Dan ini menurut saya keberhasilan pemerintah daerah untuk menyiapkan ketika recovery, maka orang membutuhkan hiburan. Dan Solo salah satu kota yang siap untuk menampung orang yang membutuhkan healing istilahnya. Orang membutuhkan hiburan. Dan Solo bisa menangkap itu. Dan ini menurut saya cara cerdik ya, bagaimana menyiapkan diri ketika saat orang lain itu bergelut terhadap COVID. Solo sudah mulai bergejolak untuk membangun objek-objek baru yang menarik, sehingga begitu COVID ini berakhir, boom, langsung semua bisa ke Solo begitu. Ini menurut saya strategi yang cukup baik. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini dirasakan oleh UMKM? Tadi kan temanya UMKM, bukan Pemkot. Kalau ini kan Pemkot seolah-olah bagus begitu ya. Apakah ini dirasakan oleh UMKM? Nah, ini pertanyaan yang kami tanyakan di pertanyaan yang kedua.
profil yang kami ambil, kami terus saja survei ini dibantu oleh Bapeda, ya, dibantu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan sebagainya. Kami diskusikan melalui PEL, ya, pengembangan ekonomi lokal di tahun 2022. Kami sudah melakukan FGD ini. Ini surveinya kami sekitar 200-an, 210 sampel. Sebagian besar itu adalah penyedia makanan dan minuman, artinya warung, toko, oleh-oleh dan sebagainya. Ada pedagang eceran dan sebagainya. Kami tidak melibatkan hotel, kami fokus pada UMKM kecil. Terus berikutnya adalah, nah, pertanyaannya apakah ini meningkatkan penjualan gitu ya? Dari 200-an itu 124 UMKM atau 59% menyatakan ada peningkatan. Ya, nah, ada peningkatan. Jadi hampir 60% menyatakan peningkatan pendapatan ya dari tahun yang lalu begitu. Ini pendapat dari sampel gitu ya. Terus jenis usaha apa sih yang menikmati? Nah, ini ya sebagian besar ada toko, ada warung, ada kafe, jualan oleh-oleh ya, batik, daster dan sebagainya, keripik dan sebagainya, jenis-jenis usaha yang kami survei. Terus kalau kita tadi kelompokkan tenaga kerja itu sebagian kecil ya, ada sebagian besar, tetapi kebanyakan industri kecil dan menengah begitu. Kecil sebagian besar, yang kami fokuskan ke kecil ternyata. Lalu, nah, ini yang pertanyaan ketiga, apakah semua pelaku usaha merasakan kenaikan pendapatan? Nah, ini yang menarik, ya. Tidak semua ternyata. Nah, ini ya, kita coba di masjid, ya, di Masjid Sayyid ini hampir 92% itu mengalami kenaikan, ya, pendapatan, ya, bahkan lonjakan pendapatan, gitu ya. 92%, hampir 90% lah begitu ya UMKM sana ya, karena memang menjadi pusat ini ya, pusat objek wisata baru dan ini jadi booming gitu di Solo. Berikutnya juga Ngarsepuro ya, hampir 80% pelaku usaha yang di sana merasakan peningkatan, hampir 80% gitu ya. Pasar Gede ya, kami juga survei ke industri makanan, oleh-oleh di Pasar Gede, 80% menyatakan peningkatan. Pasar Kembang ya, kita kenal di daerah Pasar Kembang banyak warung-warung, banyak rumah makan yang legendaris gitu ya, itu diserbu oleh penduduk oleh wisatawan ya. Mereka mendapatkan 90% pelaku mengaku meningkatkan pendapatan. Terus Pasar Kliwon juga itu 84 dan Manahan juga dibenahi ya, beberapa warung-warungnya sekitar itu juga mengalami peningkatan. Nah, yang tidak mengalami peningkatan, nah ini yang kita agak sedih begitu ya. Ini yang saya heran tuh Solo Safari. Ya, ini Solo Safari seharusnya itu kan objek baru begitu ya. Ini ternyata yang mengalami peningkatan hanya 35%, sedangkan yang tidak itu 65%. Kami lalu melakukan tanya jawab kembali, ternyata kebanyakan warung-warung yang ada di sekitar sana tidak merasakan ya. Kebanyakan warung-warung di sana tuh melayani mahasiswa UNS, bukan wisatawan yang ke Solo Safari. Karena wisatawan Solo Safari itu begitu masuk mereka belanjanya di dalam. Jadi kita tidak survei ke dalam karena yang di dalam otomatis itu punya omset yang besar, punya usaha besar ya. Kami sepakat di Bapeda kita fokuskan ke UMKM di sekitar Solo Safari. Jadi di Solo Safari perlu nanti ada kebijakan bagaimana merangkul UMKM yang ada di sekitarnya. Oke, mungkin sebelum melanjutkan ke yang lain, kita kembali lagi ke tadi kan disampaikan bahwa pertumbuhan sektor dominan di tahun 2020 dan sampai 2022 itu yang paling tinggi adalah di sektor akomodasi, makanan dan minuman. Itu apakah penyebabnya? Apakah mungkin karena sektor itu yang paling banyak di Solo atau semerta-merta karena strategi dari Pemkot itu tadi, Pak? Kalau jumlah itu kan biasanya kuenya gitu ya. Ini kita lihat lonjakannya, Mbak, Mas. Ini dugaan kami, ini karena memang permintaannya yang luar biasa. Ya, lonjakannya. Ya, artinya memang program di Pemkot untuk peningkatan pariwisata itu benar-benar meningkat gitu, Mas. Ini. Kalau jumlah, ya kan ini kan ada sektor hotel, restoran, wisma dan sebagainya, ya ini masuk di sini.
Dan kita juga bisa lihat kalau di sektor informasi dan komunikasi bahkan terlihat tidak ada peningkatan yang signifikan, bahkan menurun itu tadi. Mungkin apa penyebabnya, Pak? Ya, kalau di tahun 2020 ya, itu kan memang informatika dan komunikasi itu melonjak permintaannya, seperti adanya sambungan IndiHome, mohon maaf kami sebut merek ini, ada permintaan untuk Zoom dan sebagainya, otomatis kebutuhan alat-alat informasi dan komunikasi itu meningkat di tahun 2000. Tetapi tahun 2021 sudah mulai sebagian itu sudah mulai sekolah offline gitu ya, kuliah juga mulai offline, maka penggunaannya keturun. Bahkan tahun 2021 itu pertumbuhannya lah, Mas, ini bukan besarannya tapi pertumbuhannya. Ya, artinya melambat dia tumbuhnya. Ya, bukan besarannya tapi pertumbuhannya. Ya, mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, banyak sekali yang ternyata masih banyak kita kupas terkait UMKM, perkembangan UMKM yang ada di Solo. Namun kita harus rehat sejenak, Pak, untuk informasi yang berikutnya. Kami mengundang pemirsa sekalian MTA TV yang dirahmati oleh Allah untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Kita kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama yang telah bergabung dengan kita melalui Zoom, Bapak Dr. Insinyur Eko Liquidianu STMT. Kita tadi membahas tentang pergeliat UMKM, terutama khususnya yang ada di Solo. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS atau WA di 0811 255 3000. Pak Eko, kita kembali lagi. Tadi kan disampaikan bahwa UMKM di Kota Solo dengan berbagai formula yang diterapkan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan objek-objek wisata baru maupun geliat wisata yang sudah ada di-up-kan lagi, tentunya hanya, tadi kan di data juga terlihat bahwa hanya UMKM yang berada di sekitar objek wisata itu yang naik. Untuk UMKM yang jauh atau tentunya yang tidak ada di sekitar wisata itu, apa ada cara lain atau mungkin malah seperti yang data tadi tidak bisa menikmati ini tadi? Ya, betul, setuju Mas Fatih. Ini pertanyaan yang kedua yang kami tanyakan ke para pelaku UMKM, bagaimana mereka merespon tetangga-tetangga yang jauh ya, mereka yang dekat-dekat dengan objek wisata kok menikmati sedangkan mereka tidak. Nah, ini memang strategi dari Pemkot itu meng-up mereka melalui media namanya sosial media dan marketplace. Jadi dilatih untuk menjual melalui e-commerce begitu. Nah, ini kita lihat di slide ini. Ternyata ya, setelah kita lihat slide ini, ternyata tidak semua UMKM itu menikmati begitu ya peningkatan karena adanya sosial media gitu ya, pelatihan ini. Tapi mereka lebih merasakan kalau bahwa program event dan program objek-objek wisata menjadi daya tarik awalnya untuk peningkatan pendapatan. Mungkin slide berikutnya, Mas. Nah, sini ya, apakah mereka pengguna sosial media dan marketplace itu bisa meningkat? Ya, nah ini jawabannya adalah membantu begitu ya. Ada 132 orang ya pelaku itu menyatakan membantu untuk menjual sosial media ini. Nah, kalau mereka mengatakan ini membantu, apakah meningkatkan penjualan? Slide berikutnya. Ya, nah, ini slide berikutnya adalah apa saja media sosial yang digunakan. Ini ada Facebook, ya ada Instagram, ada WhatsApp. Ini paling banyak ya. Jadi WhatsApp, terus ada yang lain-lainnya juga. Marketplace itu ada 49 pelaku usaha. Jadi ini berikutnya. Oke. Nah, selain itu pelatihan yang mereka dapatkan apa begitu. Nah, hampir sebagian besar itu belum pernah ya. 81 UMKM belum pernah mendapatkan pelatihan katanya oleh pemerintah daerah. Ini kita sudah berikan masukan ke mereka, sedangkan 17% sudah pernah mendapatkan pelatihan. Dan ini memang tidak semua bisa di cover ya, karena memang keterbatasan anggaran. Berikutnya.
pengguna sosial media terhadap penjualan. Apakah sosial media dapat meningkatkan penjualan? Ternyata tidak, ya. Walaupun mereka sudah mencoba, mereka sudah bisa menjual melalui sosial media, tetapi penjualannya hanya yang bisa meningkatkan penjualan itu hanya 23%. 77% pengguna sosial media melalui penjualan melalui sosial media itu mengatakan stagnan gitu. Nah, artinya sosial media kalau tidak dikelola dengan baik itu tetap tidak ada manfaatnya atau tidak bisa meningkatkan penjualan. Berikutnya. Nah, penyebabnya apa sih mereka? Ternyata ini Mas ya, walaupun mereka sudah menjual online tapi mereka belum menyiapkan tenaga admin yang profesional. Nah, ini ya, dari sekitar 100 sekian itu 139 pelaku usaha itu tidak punya admin untuk jualan. Jadi yang menangani adalah pemilik usaha tadi. Jadi repot begitu. Mereka merasa kerepotan untuk melayani. Nah, ini salah satu penyebab menurut kami ya. Terus yang kedua adalah kurang modal, yang ketiga adalah tidak tahu strategi ya. 32 pengusaha itu tidak tahu strategi bagaimana meningkatkan penjualan online. Nah, ini nanti kita bahas berikutnya. Silakan. Terus, nah ini daya dukung ekosistem. Jadi sebenarnya di Solo sudah disediakan ada sekolah Shopee ya, ada di Solo Technopark tuh banyak rekanan-rekanan dari Pemkot untuk siap untuk membantu UMKM ya, bisa dari Tokopedia, dari Shopee, dari Bukalapak tuh siap untuk membantu UMKM untuk jualan melalui e-commerce ya, itu di Solo Technopark. Berikutnya. Nah, yang di ujung adalah kami dari Halal Center ingin memetakan. Nah, ternyata dari peta ini ya hampir sebagian besar itu pelaku ya itu belum belum sadar gitu ya. Berapa ini ya? Tidak memiliki izin. 71 UMKM tidak memiliki izin. Ya, jadi belum punya nomor induk berusaha. Nah, ini perlu disosialisasikan lagi. Nah, ketika sudah memiliki izin berusaha, maka kita nanti bisa dorong mereka untuk mendapatkan izin PIRT kalau dia levelnya untuk industri. Ya, industri kecil itu kita dorong ke PIRT atau nanti kita dorong melalui halal ya. Nah, di sini ada 7 pengusaha makanan ya, produksi makan yang sudah punya PIRT tapi belum punya halal. Ada 16 usaha yang sudah punya PRT, sudah punya halal, itu ada dalam 16 UMKM. Terus kita lihat di sini dari yang menggunakan e-commerce itu ada 30 pengusaha ya yang sudah memiliki perizinan, yang sudah bisa menjual melalui online. Tapi sebagian besar tadi tidak memiliki izin ya, sekitar 70-an tadi itu belum memiliki izin gitu. Ini mungkin yang perlu kita kembangkan nantinya untuk bagi kami dari Halal Center maupun dari pemerintah daerah. Mungkin itu Mas slide kami ya. Mungkin kita kembali ke tadi di awal ketika survei kan ada ternyata banyak ya UMKM yang belum pernah mengalami pelatihan e-commerce. Itu kendalanya di lapangan ketika melakukan riset, apakah karena memang informasi belum sampai kepada mereka ataukah mungkin mereka yang sebenarnya enggan untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau seperti apa, Pak? Ya, ini sempat kami tanyakan ke dinas ya, ke dinas dinas UMKM koperasi. Memang kota untuk pelatihan itu jumlahnya terbatas, Mas. Jadi anggaran untuk itu terbatas sehingga tidak semua UMKM bisa mendapatkan akses itu. Tapi sebenarnya ini bukan masalah karena UMKM juga bisa melalui saluran-saluran yang lain, yaitu melalui sekolah Shopee ya, atau Tokopedia atau Bukalapak yang ada di Solo Technopark. Artinya mereka sebenarnya bisa mengikuti bukan hanya dari Pemda maupun dari swasta-swasta juga bisa menyediakan. Nah, ini artinya sosialisasinya mungkin belum gencar. Saya pikir kita melalui MTA ini monggo digencarkan gitu ya, bahwa banyak pengusaha-pengusaha seperti marketplace itu akan membantu. Silakan datang ke sekolah Shopee, silakan datang ke Solo Technopark, itu akan dibantu untuk bagaimana strategi peningkatan bisnis ya melalui sosial media.
bayangan kami ketika sudah bisa, maka dia bisa meningkatkan ya penjualan walaupun jaraknya jauh dari objek wisata, begitu. Oke, jadi bisa dikatakan untuk UMKM yang ada di Solo sendiri sebenarnya juga sudah siap ya untuk melangkah ke e-commerce, tetapi karena memang kanal-kanalnya atau sosialisasi kurang, jadi mereka belum melangkah ke itu. Iya, sosial media dan marketplace sudah dijalankan, tapi strategi dan komponen-komponen di dalamnya itu tidak disiapkan dengan baik, Mas. Contoh tadi, dia tidak punya admin, tenaga admin. Admin itu sangat vital ya. Artinya dia yang ketika ada pertanyaan yang masuk, apakah ada produk yang produk knowledge yang nggak lengkap, maka ditanya, dan otomatis kan harus direspon dengan cepat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh UMKM kita, sehingga begitu dibuka websitenya atau dibuka sosial medianya, responnya lambat sehingga pembeli itu akan mengalih ke sosial media yang lain. Jadi ini ya pelayanannya masih menurut kami perlu ditingkatkan dengan cara menambah atau mengangkat satu admin, dan ini tidak mudah karena biaya juga gitu, Mas. Kita ke tadi disampaikan bahwa UMKM kita banyak sekali yang belum memiliki, disampaikan ada 70 UMKM tradisional yang belum memiliki izin usaha. Itu penyebabnya apa, Pak? Apakah mereka belum tahu atau sosialisasinya, atau mungkin seperti apa yang ditemukan di lapangan? Ya, jadi mereka kebanyakan menganggap bahwa perizinan itu menyulitkan, perizinan itu mahal, penyulitan dan sebagainya. Jadi tidak tahu prosedurnya, dan ini menurut saya cukup menarik ya. Kenapa mereka tidak? Padahal itu gratis, padahal itu mudah dan sebagainya. Ini yang kontras antara apa yang dibayangkan mereka, tapi sebenarnya realisasinya tidak seperti itu. Mungkin ini perlu apa ya, strategi lain ya, mungkin dari kelurahan-kelurahan atau dari Pak RT, Pak RW ya, yang warganya punya usaha, itu mungkin didata, diterjunkan gitu ya, para pemuda-pemuda untuk menggandeng begitu ya UMKM untuk melakukan perizinan, karena bisa melalui HP saja sudah bisa mendaftar, bahkan mendapatkan nomor begitu. Terkait dengan proses perizinan sebenarnya mudah. Mungkin bagi masyarakat awam untuk terkait perizinan, bahkan tadi disampaikan bahwa terkait sertifikasi penjamin halal, itu sebagai seorang yang merintis UMKM, sebenarnya dinas apa yang harus dihubungi ketika ingin mengurus proses-proses ini? Ya, mungkin terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya terkait dengan halal ya, ini ada prosesnya agak perlu dipilah, Mas Fatih. Jadi ada usaha-usaha yang sederhana seperti goreng tahu ya, goreng tempe di pinggir jalan. Itu sederhana, bahannya tidak mengandung bahan-bahan yang risiko halal, tidak halal seperti daging dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa menggunakan nama kemudahan, yaitu self declare. Nah, untuk mengurus self declare itu nanti ada pendamping yang dari Halal Center. Jadi datang saja ke Halal Center UNS, nanti ada 1 atau 2 pendamping yang untuk mendata ya usahanya apa. Kalau dia nggak punya perizinan, mudah-mudahan didaftarkan dulu ya nomor induk berusaha, baru ke self declare. Jadi kalau usaha-usahanya sederhana itu bisa menggunakan self declare mekanismenya. Tapi kalau usahanya mengandung bahan-bahan yang harus diteliti begitu ya, harus diuji, itu kita sarankan menggunakan prosedur yang normal, prosedur biasa. Yaitu kalau kami sarankan sebaiknya berkelompok saja, karena biasanya kalau sendiri-sendiri itu agak repot. Nah, untuk itu kami sarankan para UMKM membentuk kelompok usaha kecil atau KUB ya, kelompok usaha ekonomi kecil, dan itu nanti dibina, karena untuk usaha-usaha itu perlu diperbaiki dulu infrastrukturnya. Misalnya ternyata sistem produksinya kurang baik, terus lantainya ya kurang mendukung dan sebagainya, itu perlu diperbaiki. Jadi tidak serta-merta ngurus izin langsung keluar, tidak. Kita harus ada cek di lapangannya bagaimana sehari-harinya, dan itu harus ada pemantauan di lapangan. Jadi agak berbeda untuk itu. Gitu, Mas. Ya, tadi disampaikan bahwa ada Halal Center UNSG. Jadi ketika nanti kita para pengusaha UMKM berkumpul menjadi satu, kemudian bisa menghubungi Halal Center UNS,
nanti apa yang akan kita lakukan dan mungkin akan ada pelatihan-pelatihan seperti apa yang dilakukan oleh Halal Center UNS, Pak? Ya, kami akan kerjasama dengan dinas kalau memang ada kelompok QB, misalnya ada 5 atau QB itu kan minimal 5 ya, 5 sampai 20 kalau tidak salah. Itu bisa membentuk QB itu 5, kalau koperasi 20, itu bisa membentuk kelompok dan itu bisa datang ke Halal Center dan kami ingin mencari partner dengan dinas untuk memfasilitasi. Nanti ada pelatihan-pelatihan mengenai proses cara produksi yang benar dan sehat. Karena halal itu kan harus bersih, sehat dulu, Mas. Kalau bersih dan sehat, ya itu sudah selesai, ya peralatannya sudah oke dan sebagainya, baru kita lihat dokumentasinya. Karena halal itu terkait dengan dokumentasi seperti misalnya kayak kita ambil contoh rambak ya, rambak atau abon ya, rambak lah misalnya. Kita pastikan bahwa atau industri rambak itu membeli daging, membeli kulitnya itu dari rumah potong yang mengeluarkan surat halal begitu ya, dipotong secara halal, atau dia membeli dari membeli dari toko daging yang memang memotongnya itu di rumah potong yang sudah tersertifikasi halal. Itu harus ada, itu lacaknya, dilacak. Yang kedua adalah memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan seperti minyak goreng, gula, terus penyedap rasa, ya garam, itu dari industri yang memiliki halal dan waktunya itu tidak melewati tanggal halalnya. Jadi karena halal itu punya ada tanggal halalnya, expired halalnya, itu dipastikan. Jadi dia membeli minyak goreng merek A begitu, dipastikan tanggal halalnya itu tidak dilewati. Nah, bagaimana ngeceknya? Itu bisa melalui Halal Center atau nanti bisa melalui MUI, itu setiap tahun mengeluarkan daftar halal untuk industri makanan, bahan-bahan makanan. Begitu, Mas. Itu banyak agak perlu dilatih mungkin, nggak bisa melalui penjelasan ini, harus dilatih dan didampingi begitu. Jadi intinya nanti ketika kita hubungi saja Halal Center, mungkin salah satunya di UNS. Nanti mungkin sedikit apakah itu tadi berapa biayanya, apakah mahal atau seperti apa, Pak? Terkait makanya ini biaya kami harus bermitra dengan dinas ya. Mudah-mudahan dinas punya alokasi biaya untuk membantu halal, proses halalnya. Tapi dari UMKM diharapkan juga mampu menyediakan dana untuk perbaikan alatnya, Mas. Kadang-kadang ada alat-alat yang memang harus diganti karena tidak memenuhi standar kesehatan misalnya. Begitu. Jadi ada yang dari masyarakat juga harus menyediakan, ada yang dari pemerintah, terutama perizinan, mudah-mudahan dari dinas kota maupun dari provinsi, itu kita cari partner. Bahkan kemarin kami dari UNS Center bekerja sama dengan Bank Indonesia, Mas. Itu untuk membina sekitar 20 kalau tidak salah UMKM untuk dinaik kelaskan menjadi UMKM yang bersertifikat halal. Begitu. Tadi kan kita bahas bahwa UMKM yang telah menggunakan e-commerce, bahkan sebagian besar itu kurang signifikan untuk meningkatkan jumlah penjualan. Dan dapat kita simpulkan bahwa tadi kesimpulannya adalah tidak adanya admin dan pengelolaan yang kurang profesional lah katakanlah. Tapi kan itu tadi kan terkait juga terkendala masalah biaya, karena kalau kita pakai admin dan lain-lain kan tentu ada biaya tambahan. Nah mungkin untuk UMKM yang bisa dikatakan dananya cekak atau sepertinya, mungkin ada solusi yang lebih praktis yang mungkin dari bapak-bapak peneliti temukan di lapangan. Ya, ini ada menarik sebenarnya bagaimana UMKM itu bisa bertahan dengan modal yang sederhana, yang kecil ya. Jadi memang keterbatasan modal itu harus diselesaikan dengan bijak begitu ya. Tidak mungkin mereka dikelola sendiri, tidak mungkin mengeluarkan biaya untuk biaya admin. Nah, ada salah satu solusi adalah melalui koperasi ya, atau koperasi gitu ya. Ini ada contoh di koperasi Kauman ya, itu punya 4 showroom bersama. Jadi para anggota koperasi atau UMKM batik gitu, mereka fokus saja produksi. Sedangkan yang menjual itu adalah tanggung jawab dari koperasi. Jadi koperasilah yang akan mengelola penjualannya. Jadi adminnya itu adalah dari koperasi, Mas. Sedangkan UMKM-nya fokus pada produksi.
Nanti kalau sudah laku terjual, maka maka akan diidentifikasi si A laku berapa, si B laku berapa, oh si C produknya dikomplain, tolong diperbaiki dan sebagainya. Itu menariknya di sana. Jadi kalau berkoperasi, membentuk koperasi atau membentuk QB itu jauh lebih efektif ketika tidak ada biaya untuk pemasaran atau tidak ada biaya atau sulit membuat konten, karena kan sosial media tuh perlu konten ya, rutin seminggu mungkin 2 kali 3 kali kontennya harus menarik. Itu kan tidak mungkin para UMKM membuat konten yang menarik. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan, bentuk saja satu QB atau koperasi. Nah, dari koperasi itulah yang akan mengupdate konten-konten yang menarik. Mungkin begitu Mas solusinya. Ini teorinya ya. Teorinya. Ya, tapi cukup menarik sekali. Ternyata tidak hanya bisa sendiri berkumpul jadi satu koperasi pun juga bisa meningkatkan dengan itu tadi. Mungkin ada temuan-temuan yang menarik yang lain. Jadi mungkin ada UMKM yang kecil tapi ternyata bisa sustain dari penelitian Bapak di Kota Solo. Mungkin ada selain di Kauman ada sesuatu yang menarik bisa disampaikan terkait UMKM yang menambah ke e-commerce, Pak. Ya, memang apa ya? E-commerce ini menarik untuk dikembangkan ya. Jadi saya melihat syarat dari usaha yang bisa meningkatkan penjualan melalui e-commerce itu ya, apabila UMKM itu serius itu bisa. Pertama, seriusnya bagaimana? Karena syaratnya sih saya bilang gini, UMKM kalau mau naik kelas itu harus minimal 2 orang ya. Minimal 2 orang yang mengelola. Satu yang mengelola penjualan, satu yang mengelola stok atau produksi. Karena 2 orang ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Satu itu untuk menghasilkan uang, satu untuk menghabiskan uang. Itu tidak boleh disatukan. Itu salah satunya. Jadi minimal 2 orang. Yang kedua, ketika dia sudah bisa membagi organisasi minimal 2 orang itu, maka dia harus punya strategi bagaimana dia bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Nah, strateginya adalah dia harus memilih 1 atau 2 produk yang benar-benar laku di pasaran, yang kualitasnya oke, tapi harganya bersaing, dan itu menjadi media untuk menaikkan kelas dari tokonya dia. Kalau itu sudah oke, maka pelanggan itu akan mencari produk-produk yang lain. Ya, jadi yang bersaing itu sebenarnya 1 atau 2 produk. Ya, karena kan di e-commerce itu kan yang dilihat kan produk yang sejenis dengan harga yang mirip-mirip. Ya, kualitas yang mirip-mirip dan sebagainya. Nah, itu Anda harus bersaing dari sisi kualitas barang, Anda harus bersaing dari sisi harga, dan Anda harus bersaing dari sisi pelayanan yang cepat dan ramah. Nah, di situ kalau Anda punya poin yang tinggi, dapat bintang yang banyak, maka toko Anda bisa menjual lebih banyak karena produk-produk yang lain akan dilirik begitu. Jadi salah satu strategi yang umum dipakai begitu, Mas. Jadi ambil produk-produk yang unggulan, sedangkan produk-produk yang lain itu menjadi pelengkap saja. Begitu. Ya, jadi kuncinya adalah utama ketika UMKM mau merambah ke e-commerce. Titik poin pertama adalah harus memisahkan dulu antara produksi dan pemasaran, ya Pak ya. Betul. Poinnya. 2 orang harus berbeda itu. Nah, ini banyak yang sukses Mas kalau ada misalnya ibunya itu yang jualan, ya, bapaknya yang produksi. Nggak boleh digabung, Mas. Jadi minimal 2 orang, insya Allah UMKM akan bisa langsung. Mungkin sebelum mengakhiri Pak, dari perbincangan yang kita yang panjang tadi terkait strategi dari Pemkot Solo, terkait wisata dan e-commerce, mungkin ada sedikit kritik atau mungkin masukan yang perlu digarisbawahi supaya pemirsa juga bisa tahu terkait kebijakan Pemkot Solo terkait pariwisata dan e-commerce ini, Pak. Mungkin sebagai penutup. Ya, kemarin hasil dari FGD kami, FGD 1, FGD 2, Pemkot Solo bukan dikritik ya, artinya didorong untuk juga menyiapkan pusat-pusat parkir yang baik. Nah, di dalam parkir itu juga disiapkan, toko-toko souvenir atau toko-toko oleh-oleh. Jadi jangan hanya memikirkan pembangunan objek wisatanya, tapi melupakan kantong parkir dan toko-toko oleh-olehnya. Dan toko-toko oleh-olehnya seharusnya itu dikembangkan untuk UMKM yang ada dari Solo. Mungkin itu, Mas. Untuk terkait masyarakat yang ingin melangkah e-commerce, UMKM,
Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait temuan data temuan yang ada di lapangan supaya UMKM yang masuk e-commerce dari masyarakat juga bisa meningkat. Pemirsa mungkin yang ada di rumah ingin seperti itu. Ya, secara singkat mereka harus belajar karena e-commerce-nya adalah media yang baru. Terus-menerus mengupdate pengetahuannya, jangan ragu-ragu untuk datang ke Solo Technopark ya atau ke Sekolah Sofi dan sebagainya. Itu di sana banyak tentor-tentor. Bahkan Mas, kalau Anda tidak punya konten, Anda bawa barang, itu Anda menjadi anggota Shopee gitu ya. Anda akan diambilkan gambarnya, ada diambilkan fotonya gratis asal di-uploadnya di media mereka begitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar, selalu belajar karena belajar seumur hidup menjadi hukum ya di Islam gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan di Solo ini sebenarnya sudah banyak peluang ya, jadi banyak tempat untuk kita belajar, tinggal kita mendatangi dan ingin saja seperti kemauan yang ada. Terima kasih Pak Eko, perbincangan kali ini cukup menarik, moga-moga dapat memberikan wawasan dan ilmu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu, Assalamualaikum. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi perbincangan kita dalam berbagi ilmu dan manfaat BIM kali ini bersama dengan akademisi UNS Dr. Insinyur Eko Liquidanu, STMT. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.